Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjut di mapel yang ketiga, yaitu mata pelajaran bahasa Arab. Setelah tadi kalian sudah mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih, dan saat ini dan sekarang kita akan belajar bahasa Arab dengan materi yaitu fi'lul madi. Baik, untuk lebih berkahnya kita dalam pembelajaran sekarang, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang berbahagia dan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi hari ini yaitu tentang fi'lul madi. Kalian harus benar-benar perhatikan untuk materi hari ini karena ini berhubungan dengan gramatikal. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang namanya present tense, kemudian continuous tense dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga gramatikalnya, yaitu yang akan kita pelajari adalah tentang fi'lul madi. Mungkin kalian kelas 6 pernah belajar fi'lul madi ketika waktu itu masih diajarkan untuk eskulnya adalah pembelajaran kitab kuning. Mungkin pembelajaran kitab kuning di situ dibahas tentang fi'lul madi, ya. Oke, baik anak-anakku yang berbahagia, nanti Bapak akan tampilkan slide di sini, ya. Ada slide-nya, nanti kalian perhatikan, ya. Boleh perhatikan langsung ke video pembelajaran ini, boleh juga kalian perhatikan ke buku kalian di buku salam di halaman 152 dan sampai dengan 153, ya, tentang pembelajaran fi'lul madi. Baik anak-anakku yang berbahagia, kita mulai saja. Kalian perhatikan bagan ataupun sketch yang akan ada di depan kalian ini. Baik, fi'lul madi atau fi'lul madi adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah dikerjakan. Maksudnya adalah ini adalah bentuk kata kerja yang telah dikerjakan, ya, yang sudah dikerjakan, ya. Masa lampau itu ya udah dikerjakan, jadi bukan sedang berlangsung, ya, tapi sudah dikerjakan. Itu namanya fi'lul madi. Contohnya, bisa kalian lihat, zahaba Ahmadu ila syatil bahri. Ahmad telah pergi ke pantai. Mana sih fi'lul madinya? Mana yang termasuk fi'lul madinya? Fi'lul madinya itu adalah yang kata zahaba, ya, yang kata zahaba. Karena fi'il madi itu adalah ada nasoro, ya, kemudian zahaba, fataha. Nah, ini namanya fi'lul madi yang memang bentuk kerjanya adalah yang berarti masa lampau atau yang telah dikerjakan. Ini namanya fi'lul madi. Atau contoh yang kedua, rohalat Fatimatu ila baiti jaddiha. Fatimah telah bepergian ke rumah kakeknya. Nah, sekarang kalian perhatikan di antara dua fi'lul madi ini, ya, antara zahaba dengan rohalat. Nah, ya kan? Di sini ada zahaba, ada rohalat. Contoh pertama zahaba, contoh kedua rohalat. Perhatikan, ya, perbedaan antara zahaba dengan rohalat. Baik, kalian lihat lagi ke bawahnya. Kita bisa membuat fi'il madi dengan menggunakan kata domir, ya, domir. Domir itu artinya adalah kata ganti. Yang pernah Bapak katakan tadi bahwasanya kalian mungkin sudah belajar domir, ya, di kelas eskulnya kitab kuning waktu itu yang diajarkan sama Pak Saripudin, ya. Domir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antun, ya, anti, antuma, antunna. Nah, itu adalah kata ganti atau domir, kalau tidak salah seperti itu. Karena Pak Yanto pernah belajar di pondok seperti itu. Khawatir takutnya ada yang salah, diperbaiki saja, ya. Takut lupa, ya. Oke, baik anak-anak. Intinya yang akan kita pelajari domir di sini ada dua, yaitu domir munfasil sama domir muttasil. Domir munfasil, ya, nih lihat di slide-nya aja, ya, atau boleh lihat slide lebih fokus. Kayaknya ada di slide dah, ya. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Domir munfasil artinya adalah terpisah, ya.
domirnya terpisah. Ada juga domir muttasil, domirnya nyatu. Ya, dengan apa? Dengan fi'il madinya. Domirnya nyatu, kata gantinya nyatu dengan fi'il madi. Kalau muttasil, bersambung dia. Tapi kalau misalnya munfasil, dia terpisah. Domirnya terpisah dengan fi'il madinya. Baik, untuk lebih jelasnya, lebih pahamnya, kalian lihat di bagan itu, ya, ada bagan, lihat saja bagannya ini, ya, lihat bagannya untuk bagan antara domir munfasil dengan domir muttasil. Ya, kalian lihat saja bagannya ada di sini, ya, oke, bisa kalian perhatikan saja untuk bagan tentang domir kalimat fi'il madi, ya, fi'il madi menggunakan kata ganti atau domir, yaitu domir munfasil, domir muttasil. Oke, contohnya. Contoh yang pertama, huwa zahaba ila syati'il bahri. Contoh katanya, fi'il madinya adalah zahaba. Ketika dia kemasukan domir muttasil, kata ganti bersambungnya tanpa tambahan domir. Maksudnya apa? Domir munfasil itu, ya, maaf. Domir muttasil itu tanpa tambahan domir ketika zahaba itu sudah berarti dia mempunyai domir, yaitu domir huwa. Ya, domirnya huwa. Kalau kita mau menggunakan kata domir, domirnya adalah domir munfasil, maka kita kita pisahkan, kita munfasilkan antara fi'il madi dengan domir munfasilnya. Contohnya, huwa zahaba ila syatil bahri, ya, atau zahaba Ahmad ila syatil bahri, ya. Nah, kalau misalnya yang zahaba Ahmad, nah itu kan dia, kata gantinya. Kata ganti Ahmad itu adalah huwa. Pahami lagi, mohon pahami lagi, tolong pahami. Ini karena memang agak berat untuk bahasa Arab, harus dipahami benar-benar, ya. Jadi domir muttasil tanpa tambahan domir ketika kalimat itu, ya, ketika kalimat itu seperti contoh zahaba Ahmad ila syatil bahri, dengan menggunakan kata benda, ada kata bendanya, zahaba Ahmad. Nah, itu kan kata benda, ya. Ahmad itu bisa digantikan dengan domir. Domirnya adalah domir munfasil, ya. Kata gantinya adalah domir munfasil. Sebenarnya zahaba itu sudah masuk kepada kategori domir muttasil, ya. Domir muttasil itu kata ganti yang bersambung, zahaba. Nah, kata ganti terpisah itu adalah huwa, ya. Kata ganti terpisahnya atau domir munfasil adalah huwa. Contohnya tadi, huwa zahaba ila syatil bahri, ya, atau zahaba Ahmad ila syatil bahri, ya. Nah, ini tentang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hiya, ya, domirnya adalah domir hiya. Domir hiya contohnya adalah hiya zahabat ila syatil bahri, hiya zahabat syatil bahri. Domir muttasilnya atau kata ganti bersambungnya ditambah domir tak sukun, ya, zahabat. Nah, ini ada sambung berarti, ya, ada sambungannya. Ya, zahabat ini lebih kepada yang perempuan, karena hiya itu adalah perempuan, domirnya adalah domir muannas, ya, domir perempuan, bukan domir muzakkar, ya. Kalau muzakkar kan laki-laki yang huwa. Nah, baik, kalau kata gantinya bersambung maka menjadi zahabat, ya. Kalau kata gantinya terpisah atau munfasil, maka menjadi hiya zahabat. Tapi lebih banyak yang digunakan adalah zahabat. Tidak menggunakan kata ganti lagi, kata gantinya disembunyikan. Ya. Contoh seperti tadi yang huwa. Ya, tanpa tambahan domir, dia zahabat saja, udah cukup. Karena huwanya sudah tersembunyi di dalam zahabat tersebut, ya. Itu udah termasuk adalah domir muttasil zahabatnya. Udah ada huwa di situ, domir huwanya, ya. Kemudian yang berikutnya domir anta. Kalau anta
tambahannya adalah ta, zahabta. Kalau menggunakan domir muttasil. Kalau menggunakan domir munfasil, anta zahabta. Ya, anta zahabta. Hanya beda di situ aja, ya. Anta zahabta domir munfasil, zahabta, ya, zahabta enggak tanpa anta, itu domir muttasil. Kemudian contoh yang berikutnya anti, ya. Anti pun sama. Tadi anta, sekarang anti. Kalau anta kan untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Ditambah lagi dengan domir tak mutaharrik untuk perempuan, ya, anti. Jadi jahabati untuk mutasilnya dan anta jahabati untuk munfasilnya. Ini perlu dipahami, ya. Kemudian domir yang berikutnya adalah anak, ya. Domir anak. Kalau domir anak, domir mutasilnya tambahannya adalah taknya itu dumah. Tu tambahannya. Misalnya jahabtu. Nah, itu contoh daripada domir mutasil, domir yang kata gantinya bersambung. Jahabtu ila syatil bahri. Nah, ini tanpa anak. Jadi kalian bisa membedakan ketika jahabtu ila syatil bahri berarti itu adalah domir mutasil. Ketika ana zahabtu ila syatil bahri itu berarti domir munfasil. Terakhir, nahnu. Nahnu tambahannya kalau dia kata gantinya adalah kata ganti bersambung atau kata ganti mutasil, maka cukup dengan zahabna ila syatil bahri. Zahabna ila syatil bahri. Lagi zahabna ila syatil bahri. Tambahannya apa? Na. Ya. Tambah domir na mutaharik yang memiliki arti kami atau kita. Ya. Jadi kalau yang namanya domir mutasil itu cukup dengan zahabna. Itu udah betul, ya. Itu namanya domir mutasil. Kalau domir munfasil terpisah. Domirnya terpisah. Ana zahabna. Nahnu zahabna. Ya. Artinya kami pergi, ya. Nahnu zahabna, kami pergi. Ana zahabtu, saya pergi. Dengan zahabtu aja udah cukup. Tapi bedanya cuma itu aja, antara domir mutasil dengan domir munfasil. Paham, anak-anak? Kalian pahami lagi. Kalian boleh ulang-ulang video pembelajaran ini, mulai dari huwa, ya. Tadi huwa, bahwasanya domir huwa itu ketika dia kemasukan domir mutasil, ya, dia nggak akan ada tambahan sama sekali. Kalau huwa domirnya, fi'il madi yang kemasukan domir huwa, ya, ketika dia menjadi domir mutasil tidak ada tambahan, dia tetap sama menjadi zahaba. Kalau dia kemasukan, kalau misalnya terpisah domirnya yaitu domir munfasil, maka huwa zahaba. Huwa zahaba ila syatil bahri. Kalau Ahmad tadi contoh yang di atas, zahaba Ahmad ila syatil bahri, itu pun ada nama kata bendanya, ada orangnya. Sebenarnya Ahmad pun bisa digantikan dengan kata domir, yaitu domir huwa. Maksudnya adalah si huwanya itu adalah si Ahmadnya. Ya, jadi mohon dipahami penjelasannya, ya. Intinya, kesimpulannya adalah untuk fi'il madi yang memang dibuat menggunakan kata ganti, baik kata ganti domir munfasil ataupun domir mutasil. Yang pertama, kalau huwa, ya, huwa domir mutasilnya nggak ada tambahan, cukup zahaba saja, dia namanya domir mutasil. Kalau domir munfasilnya tambahan, berarti terpisah domirnya, berarti huwa zahaba bla 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 bla, huwa zahaba ila syatil bahri. Kalau yang hiya, ya, yang hiya ada tambahannya. Kalau mohon maaf, ada sambungannya. Kalau domirnya itu adalah domir mutasil. Apa sambungannya? Sambungannya adalah tak marbutoh atau tak marbutoh, maaf, tak sukun, tak mati. Ya, yaitu zahabat. Ya. Kalau domirnya mutasil. Domir munfasilnya tambahannya terpisah, maksudnya domirnya terpisah, yaitu hiya zahabat. Seterusnya sampai anta. Kalau misalnya domir munfasil berarti anta jahabta. Kalau domir mutasil berarti jahabta. Kemudian kalau anti jahabti, itu domir munfasil. Jahabti ila syatil bahri,
itu domir mutasil. Ana, ya. Ana jahabtu ila syatil bahri, itu domir munfasil. Domir mutasilnya apa? Jahabtu ila syatil bahri. Kemudian nahnu tambahannya adalah na, ya, ditambah dengan na. Kalau domir mutasilnya adalah zahabna ila syatil bahri. Kalau domir munfasilnya adalah nahnu jahabna ila syatil bahri. Mudah, ya, insya Allah kalian pahami itu. Dan kalian lihat di buku salam kalian, di buku bahasa Arab di halaman 153 itu coba kalian kerjakan. Kalian lihat contohnya, Yusufu darsa kataba. Jadi kalian di sini hanya diminta susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna. Ini berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Contohnya kan Yusufu ad-darsu kataba. Berarti kataba Yusufu darsa. Kataba itu berarti fi'il madi, ya. Fi'il madi, kataba Yusufu darsa. Ya. Siapa yang membaca? Yusuf. Ya. Kataba Yusufu darsa, dan seterusnya 1 sampai 5, ya. Kerjakan saja 1 sampai 5. Halaman 153 kalian salin di buku bahasa Arab dan dikumpulkan di classroom. Nanti Bapak akan buka tugas classroomnya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.